pagi, Suster. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik sekali kan? Nah, Suster nama siapa, Suster? Saya Ivoni Kebingin. Oh, iya. Jadi, Suster ini sudah berapa lama hidup membiara? Ya kalau mau dihitung ya saya masuk biaranya itu tahun 1987. Sudah lama. Jadi ini tugas di mana dan sebagai apa? Setelah mengikat dengan tahun pertama, saya diutus ke komunitas yang baru dibuka itu di Riung. Oh, di Riung. Ya. Santo Vincentius Apollo Riung. Ya. Dari situ saya dipanggil pulang ke daerah pusat, lalu diutus untuk studi. Oh, Ya, jadi saya bertahun di tahun 1990, lalu saya diutus ke Riung, lalu 1991 itu saya diutus untuk studi. Jadi saya studi di Yogyakarta, satu yang sekarang Sana Dharma, fakultasnya itu yang di Kota Baru. Sekarang namanya IPA, tapi dulu itu Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Ratnya Widya itu. Ya, itu. Iya. Dari sana tugas lagi di mana itu? Setelah itu, karena saya sebagai junior, maka saya harus masuk dalam masa persiapan untuk pengikraran KUKK. Ya, itu dibuat di ND. Angkatan kami itu persiapannya 1 tahun. Pada umumnya setengah tahun, tetapi ada pertimbangan tertentu. Kami sebagian besarnya itu baru selesai studi semua. Ada pertimbangan tertentu. Persiapan KUKK 1 tahun. Setelah KUKK saya ditugaskan di jenjang formasi paling dasar, aspiran. Di ND. Di ND waktu itu. Postulan. Kayak jadi pendamping gitu? Iya. Oke. Pendamping, tapi belum sampai setahun itu saya diminta untuk mengambil S2 di FTW di Jakarta Kentungan. Oh, di Kentungan. Iya. Itu kayak di Sanata Dharma juga ya? Iya, Sanata Dharma juga. Lalu dalam perjalanan waktu ada informasi kesempatan beasiswa dari Propaganda Fide dari Vatikan. Beasiswa itu peruntukannya bagi tarekat-tarekat pribumi yang tersebar di seluruh dunia. Nah, itu karena Propaganda Fide itu kan juga ekonominya gereja ya. Nah, mereka memperhatikan negara-negara dunia ketiga. Nah, termasuk tarekat-tarekat pribumi yang ada di negara-negara dunia ketiga. Maka saya termasuk karena Indonesia negara dunia ketiga, lalu dari situ saya disiapkan untuk pergi ke Roma untuk mengambil S2 di sana, misiologi. Nah, programnya itu memang harus 3 tahun, 1 tahunnya bakalaureat, 2 tahunnya itu lisensi. Di Urbaniana. Anak Urbaniana dong Ya, di Urbaniana itu universitas punya Propaganda Fide, sehingga kami yang mendapat beasiswa dan Propaganda Fide itu diplotkan, pada umumnya diplotkan ke Urbaniana. Imam-imam banyak yang juga ke Gregoriana, ke Salesianum. Jadi itu pada umumnya di Urbaniana. Jurusannya secara kebetulan. Dari sana gimana tugasnya? Dari sana karena kami punya perguruan tinggi di Larantuka, di Maibalu itu STP-nya, maka saya disiapkan untuk itu. Jadi kembalinya dari sana, emang saya tidak langsung pulang ke Indonesia untuk bekerja, tetapi karena saya membuka komunitas CI pertama di Italia, maka saya bertanggung jawab untuk memfasilitasi itu. Ya, jadi bersama dengan Sister awal itu Sister Liberta, namanya kemarin membaca sambutan di pintu gerbang, penyambutan dari pintu gerbang. Dia itu Sister pertama yang memulai komunitas di Italia, bersama dengan saudara-saudara yang sekarang juga masih. Saya menemani mereka, saya membekali mereka dulu dengan bahasa Italia, les di Jogja.
Lalu dari itu kami berangkat, saya mengantar mereka ke sana, menemani mereka hampir setengah tahun. Lalu saya pulang. Nah, saya pulang di Kudus Jalan Duka karena ada STP-nya di sana. Lalu saya juga sekalian ditugaskan untuk mendampingi para formandi di jenjang paling bawah, aspiran postulan. Ya. Itu di sana? Jadi Yuli ini termasuk aspiran saya waktu itu. Di Balun. Di Balun ya? Oh, berarti awalnya di sana. Saya sambil mengajar di situ. Lalu sampai tahun 2007, saya mulai tahun 2003, 2004. Larang juga itu. Tahun 2007 itu dalam kapitel umum biasa kesekian itu saya terpilih menjadi dewan pimpinan umum. Ya, saya nomor 5 dari 5 step itu. Maka saya harus melepaskan tugas di sana. Ketika itu saya baru menjabat 2 tahun sebagai ketua sekolah tinggi di pastoral di Balun itu. Ya. Di tahun 2007 itu saya ke Biara Pusat karena saya terpilih sebagai dewan. Nah, dalam perjalanan waktu itu karena juga keterbatasan tenaga dengan spesifikasi yang itu, maka saya juga tetap diperbantukan di Waibalong. Karena saya pergi lalu kami mengurus membuka universitas terbuka. Nah, karena pemerintah membutuhkan bantuan dari kami supaya bisa memfasilitasi guru-guru yang masih banyak tersebar di Pulau Arenara, Lebata, Solor, ya, sehingga kami membuka universitas terbuka yang disebut kelompok belajar Pokja dari Kupang. Jadi situ lalu saya menjadi ketua UT-nya. Jadi saya pergi pulang untuk tugas itu. Ya. Lalu sebagai dewan juga memang saya cukup sibuk karena saya menangani 3 komisi, spiritualitas, pembinaan, dan pastoral. Wow, ini memang kuliah misiologi itu, jadi itu juga salah satu pastoral. Jadi lalu setelah periode itu berlalu per 5 tahun ya setiap per 6 tahun. 6 tahun dari dewan itu. Iya, pimpinan umum 6 tahun, pimpinan provinsi 3 tahun, pimpinan komunitas 3 tahun. Jadi setelah 6 tahun maka saya lagi. Kebetulan saya masih dipercayakan lagi sebagai wakil pemimpin umum. Ya, jadi ya sebelum menjadi wakil pemimpin umum juga setelah UT itu kami diminta untuk memfasilitasi masyarakat Flores Timur untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi umum. Pastoral kan khusus yang umum supaya bisa memfasilitasi masyarakat dalam agama apa saja membutuhkan jenjang pendidikan tinggi. Ya, jadi Bupati minta itu. Nah, Bupati mengatakan kalau mereka tidak membuka, saya tidak akan menolak siapapun yang akan minta diberi kesempatan untuk memfasilitasi wadah pendidikan tinggi. Dan itu mereka sudah mengerti, siapapun yang minta saya akan beri. Itu kan kita mengerti bahwa Kalvari. Nah, itu yang mendorong kami untuk harus membuka itu meskipun kami memiliki uang 0 rupiah. Jadi hanya ada semangat, iman, dan beban itu moral tadi untuk bagaimana membantu masyarakat Flores Timur. Ya, jadi dengan apa yang ada dan tiada, kami memulai saja itu. Jadi kami dibantu oleh profesor yang dari Udayana, lalu dari Sundana, membantu kami dan kami sangat awam soal itu. Pada akhirnya berdiri sekarang sudah akreditasi, lalu sudah dengan studi program studi nilai baru. Luar biasa sekali suster ini. Itu masih suster waktu itu masih dewan. Sebagai anggota dewan. Iya. Jadi mula-mula harus mendirikan dulu yayasan perguruan tinggi karena tentunya sebuah perguruan tinggi berdiri harus di bawah yayasan perguruan tinggi. Jadi meskipun kami sudah memiliki yayasan pendidikan yang namanya
Yayasan Persekolah Bina Wirawan, dia tidak bisa membawai perguruan tinggi. Harus sebuah yayasan lain yang betul membawai perguruan tinggi. Maka untuk membuka perguruan tinggi harus mendirikan lebih dahulu yayasan perguruan tinggi. Maka kami mendirikan itu. Jadi, yayasan perguruan tinggi Henrikus Lesan, nama dari bapak pendiri. Bapak pendiri. Wah, mantap. Lalu sudah ada sekolah tinggi pastoral itu, lalu saya membuka Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Jadi Larantuka itu menjadi nama dari perguruan tinggi itu. Jadi IKTL. Ya. Jadi institut. Memang yang namanya institut itu kan menjadi ciri dari program-program studi yang sejenis. Kan? Tetapi itu tidak terjadi di Larantuka. Itu sebagai sesuatu yang khusus bagi kami yang kami sangat syukuri. Iya. Kalau institut itu kan harus yang sejenis. Ya. Institut pendidikan atau institut. Nah, tetapi ini pendidikan dan teknologi menjadi institut. Itu sesuatu yang itu kemurahan dari Dirjen Dimas Katolik pada periode waktu itu. Beliau dari kalau mau lihat dari partai, beliau dari PAN. Jadi pada akhirnya beliau memberi izin itu kami juga lihat sebagai mukjizat. Iya. Karena agak jarang terjadi seperti itu. Tapi karena itu otoritas ya. Jadi legalitasnya yang didapatkan. Jadi setelah itu maka berjalan dengan terseok-seok karena persoalan dana memang beratnya. Jadi pada akhirnya sekarang itu teratasi. Ada bantuan juga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, bukti. Macam sih ya, bersyukur terbantu. Tenaga dosennya juga awal setengah mati, jadi sekarang S2-nya sudah cukup, S3-nya yang harus terus ditingkatkan setiap tahun, sudah pilih lanjut. Itu saya sebagai dewan. Nah, lalu ketika menjadi wakil, saya diminta lagi untuk membantu di sana di Larantuka sebagai ketua yayasan perguruan tingginya. Ya, jadi saya ke yayasan, saya tidak bisa lagi di unit. Jadi yayasan 2 tahun. 2 tahun. Ya harusnya 5 tahun, tapi saya harus diganti karena ketika itu juga saya mengambil kuliah S3 jurusan gereja ini di Tentungan. Mereka karena sebagai fakultas teologi yang tingkatnya itu pontifikal, maka dia punya kewenangan untuk membuka S3, tapi itu kewenangan intern gereja yang tidak bisa masuk dalam jalur dikti. Karena itu kan dipandang sebagai kuliah jarak jauh. Karena itu dari Vatikan. Nah, tapi itu saya tentu karena di Indonesia belum ada S3 teologi. Ya, karena saya harus menempuh sesuatu yang saya mau supaya linear, karena itu juga menjadi tuntutan profesionalitas dari kementerian lembaga. Maka saya mengambil yang di Tentungan itu dan saya sudah selesai dan ada ijazah disertasi segala, tapi itu tidak bisa masuk ke dikti. Karena itu. Jadi itu tidak bisa membantu perguruan tinggi di Larantuka. Saya hanya sebagai dosen yang menyandang S2. Gelar itu saya boleh pakai di mana saja kecuali dikti. Berarti dikti itu tuh maunya dari universitas yang bukan Indonesia belum. Kalau ke luar negeri itu kan lain hal. Kalau dulu saya di Urbaniana sudah ada penyesuaian ijazah. Nah, tapi ini suatu kebijakan sebetulnya S3 yang hanya untuk gerejani, jadi bukan untuk kepentingan dikti atau akademik itu. Iya. Nah, dia seperti para pendeta yang tidak masuk dan seperti itu loh. Nah, jadi S3 itu memang gelarnya resmi, tapi dia tidak bisa masuk ke dikti. Jadi dokumen saya sehubungan dengan akademik, saya tak pakai S2. Kalau saya bergerak di luar akademik, saya pakai dosennya. Saya boleh pakai. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita sebagai wakil untuk umum ya, karena saya sambil studi maka saya berhenti dari ketua yayasan, tapi saya masih membantu lagi di IKTL sebagai wakil rektor 2. Bantu yang di Larantuka itu tuh. Ya, karena wakil 2 itu kan dia mengurusi
keuangan, dan kepegawaian, dan apa. Itu kan tugas kedua, kan sebaiknya intern. Baik dapat dianu kalau jadi saya diminta di situ, maka saya membantu di situ sambil kuliah itu. Jadi saya terbang ke Jogja itu sebulan sekali atau kadang 2 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu saya penuh di Jogja 2 semester. Tahun keduanya itu pergi pulang untuk bimbingan sertifikasi. Itu sambil jadi wakil rektor 2. Setelah itu 2 tahun sebelum akhir dari periode saya sebagai wakil direktur umum itu di STP Nyalaran Tuka itu Karola Poki sebagai ketuanya. Dia ditugaskan studi S3. Nah, dia harus berangkat, lalu di situ vakum. Ya, jadi kebijakan intern CI itu yang mengetuai STP Nyalaran Tuka itu sebaiknya bahkan seharusnya seorang suster CI. Maka akhirnya dengan keterbatasan tenaga, saya dimutasi oleh AFA dari IKTL ke STP Nyalaran Tuka yang dulunya saya tidak pernah di sana. Tapi dulunya itu sebagai D3 di situ. Jenjangnya S3 dia berafiliasi dengan Malang, IP Malang. Tapi pada tahun 2010 itu dari IP Malang itu dihentikan, lalu didirikan perguruan tinggi yang sama sekali baru dengan jenjang S1 sampai sekarang ini. Yang STP Nyalaran Tuka itu mulai 2010. Nah, jadi saya dari IKTL mutasi lagi ke STP. Padahal saya sudah punya home base di IKTL. Jadi NIDN, nomor induk dosen saya itu IKTL. Jadi kan bisa mutasi itu. Home base-nya dipindah ke STP, diurus administrasi dengan dikti untuk propertis untuk bisa mutasi, lalu sudah mutasi. Tapi saya punya kode NIDN saya itu tetap dikti IKTL propertis karena saya mendapat NIDN itu dari propertis ketika saya di IKTL. Jadi saya pindah ke STP menjadi ketua STP Nyalaran Tuka menggantikan suster yang sudah pergi kuliah S3 itu. Jadi saya menjadi ketua itu selama 2 tahun. Karena setelah 2 tahun itu kan kapitel lagi. Kapitel umum. 9. Itu tahun berapa? 2019 itu kapitel. Agustus 2019 itu kapitel umum biasa ke-9. Pemilihan pemimpin umum. Dan waktu itu saya terpilih dari pemimpin umum. Maka saya meninggalkan STP. Apa yang sudah dibangun awal itu harus dengan tugas baru lagi. Tetapi karena mengingat juga kepentingan STP dan karena saya sudah terdaftar di dikti, maka saya tetap menjadi dosen tetap hingga saat ini. Really? Bahkan tetap tersertifikasi. Wow. Jadi saya memberi kuliah online. Jumlah SKS sesuai dengan ketentuan dikti. Apalagi dengan COVID ini saya merasa diselamatkan karena saya tidak dituding merokok berkuliahnya dari jauh gitu. Karena sekarang difasilitasi oleh dikti seperti itu, bahkan Menteri Pendidikan seperti itu. Maka saya merasa diselamatkan dalam tanda petik. Jadi saya tetap memberi kuliah sampai sekarang ini.